Si Aska kok lama banget dah. Iya, buru abis nih waktu istirahatnya mah. Guys, aduh sorry banget, maaf banget aku telat. Iya Hektik lo, banget, kenapa lama banget? Terus baju lo kok kayak berantakan banget gitu berantakan banget ya. Lagi hektik banget tau di rumah, kayak semalam tuh aku udah nyuruh bantu aku buat nyetrika. Cuman sama dia tuh gak dilakuin, emang dia tuh agak-agak gitu deh. Kok gitu sih ngomongnya? Emang pembantu lo di rumah ngapain aja? Kok nggak sempet nyetrika baju lo? Loh, rumah gue tuh 4 lantai, terus gue punya 3 kucing, 1 kadal, terus gue juga punya 5 adik, terus tiap pagi tuh bantu gue harus harus nyetrika baju, nyiapin mobil gitu-gitu. Emang kalian gak kayak gitu juga? Di balik rumah-rumah yang rapi, anak-anak yang selalu terurus, dan makan yang selalu tersaji hangat setiap harinya di meja, ada satu sosok yang selalu hadir tapi jarang terlihat. Pekerja rumah tangga. Mereka bangun paling pagi, tidur paling malam, tapi siapa yang peduli jika mereka disakiti, dibayar tidak layak, atau bahkan disekap. Dari 2012 sampai 2022, kasus kekerasan PRT selalu meningkat. Mulai dari kekerasan fisik, psikis, atau bahkan perdagangan manusia. Mayoritas PRT hanya menerima 20-30% dari UMR. Jadi, mereka hidup tanpa perlindungan dari ketenagakerjaan ataupun kesehatan. Selama ini, mereka hidup tanpa perlindungan hukum. 3.308 kasus kekerasan PRT tercatat hanya dalam 3 tahun terakhir. Itu pun baru yang terlapor. Kali ini, kami akan menghadirkan suara-suara mereka. Bukan untuk dikasihani, tapi untuk didengar dan dilindungi. Saya Suparno, nama saya Lina Amema. Saya Mbak Jana. Ini keinginan dari saya sendiri karena itu kan kita butuh ekonomi untuk ekonomi membantu suami kayak gitu. Karena ternyata setelah rumah tangga perempuan bekerja itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai ketika suami kita lagi turun kita nggak punya tabungan apapun. Emang keinginan saya di sini ada suami sama anak. Mbak Jana tinggal di sini? Tinggal di sini, Oh, di luar komplek. Oh, oke. Boleh tahu Mbak Ina pernah dengar nggak tentang RUU ini? Belum pernah. Nah, Oh, pernah. dari teman gitu. Saya tuh pernah dengar aja teman ngomong gitu. Tapi kalau dengan adanya ini malah justru manfaat sekali dan membantu kita sebagai pekerja rumah tangga. Mendukung sih sebenarnya buat apa membantu ekonomi ya. Jadi undang-undang itu udah benar gitu lah maksudnya. Menurut saya tentang undang-undang perlindungan ART itu sangat bagus ya, soalnya kan nanti jika suatu saat ada kekerasan dalam pekerjaannya, jadi dia bisa terlindungi dan dia bisa menuntut lewat jalur hukum gitu. Jadi bisa melindungi dia dalam menjalankan pekerjaannya sebagai ART. Itu tadi perlindungannya itu kondisinya seperti apa, kan ada yang kayak tadi nih, kalau Mbak Jana dia fleksibel, tapi kalau di sisi lain teman-teman saya atau saya lihat orang-orang lain dia memang full time dan kondisinya bahkan mungkin mohon maaf nggak ada istirahat. Jadi kalau menginap kan standby 24 jam. Kalau misalnya hak-haknya nggak dikasih, misalnya muslim nggak boleh sholat, ya kan ada tuh yang saya dengar juga misalnya. Terus yang kedua dia gajinya nggak dikasih, kan gitu. Nah itu yang seperti itu tuh yang menurut saya harus dilindungi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya perlindungan hukum. Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur dan melindungi hak-hak pekerja rumah tangga. Mayoritas pekerja rumah tangga di Indonesia bekerja di ruang informal dan juga privat. Oleh karena itu, mereka lebih rentan untuk mengalami diskriminasi dan juga kekerasan. Tapi, tanpa kontrak kerja yang jelas, hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak yang dijamin di UUD 45 maka lebih sulit untuk dipenuhi. Upaya untuk mewujudkan perlindungan bagi PRT telah dimulai sejak tahun 2004. Pada kala itu, Jala PRT mengusulkan RUU PPRT ke DPR RI. RUU ini bahkan sudah mengalami uji publik dan studi banding ke Argentina dan juga Afrika Selatan. RUU ini juga beberapa kali masuk ke dalam prolegnas DPR RI jangka menengah. Namun hingga kini, RUU ini belum disahkan jadi UU. Pembahasannya pun berkali-kali mandek dan terus dilempar dari satu periode ke periode berikutnya. Kerentanan yang dialami oleh para pekerja rumah tangga tidak terjadi begitu saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai masalah struktural yang belum terselesaikan. Yang pertama adalah ketidaksesuaian logika kebijakan karena dominasi perspektif industrialis. Selama ini, pembahasan RUU PPRT di Komisi 9 dipahami dengan kacamata buruh industri formal yang mengacu pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Padahal, hubungan kerja PRT cenderung personal dan juga informal. Ketika dimasukkan ke dalam pendekatan industrialis, muncul berbagai tuntutan administratif seperti jam kerja tetap, jaminan BPJS, serta ketakutan bahwa relasi kekeluargaan antara PRT dan pemberi kerja yang akrab akan hilang apabila diatur secara formal. Yang kedua adalah kurangnya political will dari elit dan juga DPR. Dalam kasus ini,
RUU PPRT telah diserahkan DIM-nya, bahkan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025 usulan balik. Artinya, RUU PPRT memang sudah ada di daftar prioritas, akan tetapi dari tahun-tahun sebelumnya, tidak ada yang memiliki komitmen untuk memegang mandat pembahasannya. Meskipun begitu, pada periode sidang kali ini, Balik DPR RI kembali membuka ruang RDPU bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta kelompok masyarakat sipil yang diwakili oleh Jala PRT untuk membahas lebih lanjut terkait RUU ini. Masalah lain yang muncul adalah hierarki sosial yang masih kaku antara elit politik dengan PRT. Kajian Komnas HAM tahun 2023 menemukan bahwa banyak anggota DPR RI dan pejabat pemerintah yang memposisikan diri sebagai bagian dari pemberi kerja. Terakhir, yang ketiga, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proses penyaluran tenaga kerja. Permenaker nomor 2 tahun 2015 memang menetapkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur PRT atau LPPPRT merupakan tanggung jawab gubernur atau pejabat yang ditunjuk. Namun, maraknya kasus perdagangan pekerja rumah tangga, terutama ke luar negeri, menunjukkan bahwa pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan ke depannya? Yang pertama, pemerintah perlu segera mengesahkan RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja rumah tangga. Apa yang telah kita lihat dan dengar sampai saat ini telah menegaskan bahwa pengesahan RUU PPRT bukanlah suatu pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak agar pemerintah segera melindungi hak-hak kelompok pekerja rumah tangga yang selama ini termarginalkan. Terdapat juga urgensi untuk membangun mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa berbagai perlindungan yang dijanjikan dalam RUU PPRT benar-benar terrealisasikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi para pekerja rumah tangga. Tanpa sistem yang jelas dan tegas, pelaksanaan hak-hak pekerja rumah tangga dapat berpotensi terabaikan, bahkan dilanggar tanpa konsekuensi yang jelas. Ya istilahnya dengan adanya undang-undang ini kayak membuat manusia memanusiakan manusia kayak gitu aja. Jadi dengan adanya undang-undang ini, semoga ini bisa melindungi semua.